Lemak tak lemak, ucapkan lemak masaan gini itu. Berterima kasih kepada orang tua, lemakkan pendengaran orang tua. Ya, banyak laki yang ahli ibadah, ahli ceramah, ahli ngaji, masih urung masuk surga gara-gara bini. Itulah sakitnya jadi laki. Kalau jadi bini, terserahlah. Lakinya nak narkoba, nak minuman keras, nak berjudi, nak malik, tidak kati urusan. Yang terhormat Pamanda kami Ahmad Basri Zainuddin, Sarjana Agama, sekaligus beliau ini akan menyampaikan hikmah-hikmah pernikahan ataupun nasihat pernikahan. Kepada beliau, waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau yang kita nunjuk salam sepi, yang jawabnya ada dua. Siko kita nunjuk salam di kuburan, jangan ngarep nak dibalas. Dua, yang kita salami wong banyak hutang lagi pening. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan perangkatnya yang hadir, yang kami hormati ketua dan anggota lembaga-lembaga desa yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, semua tokoh yang hadir, yang sempat hadir yang kami hormati, para ilmuwan, para alim ulama yang kami muliakan. Mengapa para alim ulama ini yang harus kita muliakan? Bahwa kata Rasul, ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, maka di akhir zaman ini kita harus memuliakan para ulama, karena tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu agama. Dengan ulama sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang mendahului kita. Jadi ilmu-ilmunya harus kita warisi, sehingga tanda-tanda ini barangkali masih jauh. Nah, jadi kalau masih ada ulama, masih ada ilmu agama ini, masih itu barangkali wallahu alam nak merasakan hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi sedikit diselipkan oleh MC bahwa diminta untuk menyampaikan sedikit nasihat. Ini barangkali bukan nasihat, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman dan berbagi sedikit ilmu. Tidak bermaksud untuk menggurui, karena barangkali kalau ingin menggurui, kalian ini sudah saya lihat ujungnya embel-embelnya lebih banyak berguru barangkali dari saya. Nah, jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu
kepada keluarga besan kami Sudarto, keluarga daripada kakanda kami Samsul Bahri. Ketahuilah bahwasanya setelah diucapkan akad nikah, maka selaku tanggung jawab wali, tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama anak gadis, anak perempuan, setelah diucapkan kemarin ijab kabul, maka selesai sudah tugas secara barangkali secara langsung bahwa tanggung jawab ini telah dilimpahkan, terutama kami titipkan kepada besan kami Sudarto. Terimalah anak kami ini menambah salah satu anggota keluarga saudara di tengah-tengah keluarga saudara. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini dapat memberikan suasana yang lebih indah lagi di tengah keluarga saudara kami, besan kami Sudarto. Terkhusus barangkali kepada anak anda kami Heru Purwanto. Setelah kemarin kau ucapkan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, ini adalah ijazahmu untuk mengemban amanat yang lebih berat, mengemban amanat yang tugas yang lebih berat. Bahwa setelah kemarin diucapkan ijab kabul, maka tanggung jawabmu sudah bertambah. Kalau tadi kau memimpin dirimu sendiri, maka setelah ucapan ijab kabul kemarin sudah menambah anggota yang harus dipimpin adalah istri. Nah, maka oleh sebab itu kami serahkan dari orang tua, dari mertuamu, kakanda Samsul Bahri. Kami serahkan sepenuhnya, hitam atau putihnya, ananda kami Sapa Riyana di tanganmu. Kelangsungannya kau harus mempertanggungjawabkan ucapanmu kemarin. Karena kata Quran, ucapan ijab kabul itu adalah ucapan misakon golizon. Artinya ucapan yang sangat enteng sekali untuk kita ucapkan. Belajar semenit, 2 menit kita bisa selesai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Saya terima nikahnya dengan mas kawin. 5 menit selesai kita belajar menghafal ucapan ini. Tapi pertanggungjawabnya barangkali kalau sesuatu terjadi di antara keduanya, sampai umpama terucap kata-kata yang barangkali dilarang oleh Allah, maka bergetarlah aras, saking berat tanggung jawab ini. Nah, maka oleh sebab itu saya yakin di tanganmu kami menyerahkan, kami melepaskan ananda kami Sapariana ini. Insya Allah engkau akan menjalankan kewajiban-kewajibanmu sebagai suami, bukan saja memenuhi kebutuhan fisik, bukan saja memenuhi kebutuhan lahiriah, tapi kau sanggup harus memenuhi kebutuhan rohaniah, pendidikan yang barangkali masih banyak kekurangan-kekurangan, terutama dalam sikap, adab, tata krama, pendidikan dalam Islam. Barangkali kau harus mempertanggungjawabkan untuk selalu memberikan pendidikan, mengajarkan istri ke jalan yang barangkali dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa setelah kau ucapkan ijab kabul ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka berfungsi berlaku ayat ini bahwa kita laki-laki ditakdirkan, diciptakan untuk memimpin perempuan. Karena apa? Karena kita laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kelebihan tenaga, diberikan kelebihan berpikir, diberikan kelebihan segalanya dari perempuan. Maka oleh sebab itu kau harus menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Untuk anak anda Sapariana, ketahuilah, jadi kemarin sudah diucapkan, barangkali mendengar ya, saya terima nikahnya lah halal. Tidak lagi kita rasona istilahnya takut-takut, malu-malu, lah halal, saya terima nikahnya. Nah, maka sadarilah bahwa kau adalah sudah di bawah pengawasan,
di bawah perlindungan secara lahiriah, di bawah perlindungan suamimu. Maka patuhilah suamimu, ikutilah perintah suamimu selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, maka oleh sebab itu beruntunglah, kata Rasulullah, suami yang mendapatkan istri yang solehah. Apa istri yang solehah? Istri yang apabila, kata Rasulullah, engkau pandang dapat membahagiakan engkau sebagai suami. Itu ciri yang pertama, istri yang solehah. Yang kedua cirinya, apabila engkau perintah, ia patuh dan nurut. Nah, jadi kalau tidak nurut, kau perintah tidak nurut, coba-coba kata Quran, jangan langsung main tangan dengan cara pendekatan persuasif dulu, istilah bahasanya kan, bahasa inteleknya. Nah, jadi kalau ada sesuatu umpama yang nggak senang, kata Quran, jangan langsung kau main tabok, jangan langsung kau main tendang atau main kasar, maka dekatilah suami, berikan peringatan. Peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, peringatan keempatnya apa? Tabok pantatnya dikit. Dan jangan sampai kaget tabok pantat sampai ke seliu, berbahaya KDRT. Tapi kalau tabok sayang, tabok dikit, itu dianjurkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, cara kita memperingatkan istri kalau memang nggak nurut sama kita, disuruh sembahyang kaget beka, ya, suruh mbak wudhu kaget beka. Yang ketiga, kata Quran, pisah kamar tidur. Siapa tahu ada perubahan berpikir. Tuh. Nah, jadi beruntunglah, kata Rasulullah, suami yang mendapatkan istri yang salehah, yang cirinya tadi apabila kau perintah dia taat, dan apabila engkau tinggalkan di rumah, dia bisa menjaga harga dirinya dan menjaga harta-hartamu. Ya? Kau pergi dinas luar, umpama kau tinggalkan, kau percaya dengan dia. Ya? Mudah-mudahan anak-anak kami Sapa Riana, yo sedikit banyak barangkali pernah belajar ngaji, pernah belajar ilmu agama dikit-dikit ya. Kalaulah sudah berlaki, kurangi yang sifat-sifat kita masih gadis, sekendak-kendak kita dewek, setelan-setelan ataupun penampilan-penampilan harus kita rubah. Karena apa? Tanggung jawab laki. Ya. Banyak laki yang ahli ibadah, ahli ceramah, ahli ngaji, masih urung masuk surga gara-gara bini. Itulah sakitnya jadi laki. Kalau jadi bini, terserahlah. Lakinya nak narkoba, nak minuman keras, nak berjudi, nak malik, tidak kati urusan, tidak menanggung dosa istri. Tapi suami menanggung dosa istri. Nah, jadi hati-hati. Ya. Awasi bini, awasi pasanganmu. Jadi untuk Ananda Riana, penampilan-penampilanmu tolong. Kalau yang selama ini umpama kan, umpama ini ibarat, ya bukan nuduhnya, bukan ya, ibarat. Kalau masih agak sempit-sempit dikit, ulurkan kata Quran, tutupilah auratmu. Jadi beguyur. Jadi saling menjaga, saling menutupi. Jadi laki tetap mengawasi istri, tetap membimbing istri. Jadi itu tadi 3 ciri istri yang salehah. Apabila engkau pandang membahagiakan, apabila engkau perintah taat, apabila engkau tinggalkan di rumah, dia menjaga harga diri dan menjaga hartamu. Coba pandang dulu Riana. Rasa bahagia tak? Saat ini kau bahagia. Tapi sering kita ucapkan, sering terucap kita kondangan-kondangannya, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lemak mengucapkannya. Tapi apa maksudnya sakinah mawaddah warahmah ini? Ya, sakinah itu adalah ketenangan jiwa. Jadi dalam rumah tangga kalau ada ketenangan jiwa, insya Allah. Kuncinya apa? Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Ya,
bersyukur kepada Allah. Bersyukur kenapa? Kalian dipertemukan berdua ini, sampai akad nikah hari ini, sampai duduk bersanding bersama berbahagia hari ini, berkat karena izin Allah, ridha Allah kalian dijodohkan berdua. Jadi syukuri, nikah itu adalah nikmat. Salah satu nikmat yang telah diberikan Allah, salah satunya pernikahan. Juara tidak kasih niat kau nak nikah. Nah jadi yang pertama kuncinya syukur kepada Allah. Yang kedua apa? Kita berterima kasih sama wong tua. Aniskurli kata Allah, wali daya. Bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Ngapa ditempatkan Allah bersyukurnya masalah rumah tangga ini? Karena apa? Wong tua dari kecil besarkan Riana dengan apa segala cara, ya, barangkali tak tahu maghrib, tak tahu pagi, balik ke kebun karena nuntut Riana, sehingga jadi mak ini lah besar dimbek wong pulau. Maka harus bersyukur, hormati walaupun itu mertua, sama seperti orang tuamu sendiri. Riana pun demikian, harus menghormati mertuamu sama seperti menghormati orang tuamu sendiri. Jadi yang kedua, aniskurli wali daya. Bersyukur kepada Allah yang pertama dan bersyukur berterima kasih kepada orang tua. Ini yang Rani, bukan berkat kamu ini, berkat orang tua yang selama ini nilainya baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, sehingga dapat hadir mengajak. Coba kalau dia tidak baik, sepi barangkali tidak ngisi yang bersih-bersih. Nah, jadi terima kasih dengan wong tua. Cak mana cara terima kasih dengan wong tua? Cuma 3. Yang pertama, lemakkan pandangan dia. Mana lemakkan pandangan dia? Kalau nyengok rumah tangga kamu berdua aman, damai, tentram, seiring sejalan, bahagia wong tua, bahagia wong tua. Tapi kalau nyengok keluarga kamu dikit-dikit nak berantem, dikit-dikit nak belaga lagi ini, tenangis barangkali wong tua umak bapak. Yang pertama. Yang kedua, cara nak melemakkan wong tua ini, cara berterima kasih kepada wong tua, lemakkan pendengaran wong tua. Bukan nak diinjak pendengaran apa yang alat itu, bukan. Apa? Berita-berita yang sampai ke kedua orang tuamu nanti, berilah berita-berita yang menyejukkan hati beliau. Oh mau anak kamu, lah dapat cucung kamu, sehat walafiat. Selamat datang Pak Kades. Sama apa nih? Lagi panik. Iya lagi panik. Telah kamu minta nasihatnya lagi cak ustaz aku. Jadi, di mana tadi kan? Putus aku. Yang kedua, lemakkan pendengaran. Ya, jadi kalau wong tua dengar kamu lemak, dengar kamu, oi, cucung kamu lah lahir, bagusnya. Oh anak kamu lah kredit, rumah tipe berapa yang paling bagus deh? Ya nah, yang tipe yang paling bagus lah tuh. Lah boleh rumah. Nah dalam bahu beloi, anu bantu kau. Lemak pendengaran orang tua, insya Allah tidak akan merasa menangis dalam hati. Nah yang ketiga barangkali lemakkan perasaan dia. Ya sedikit kalau ada duit kirimi. Ya sisip ada gajian tuh tiap bulan. Bagian 5%-nya untuk mertua, 5%-nya untuk wong tua. Nah jadi harus kerjasama. Jadi itu berterima kasih kepada orang tua dengan cara yang demikian. Tidak pula banyak-banyak. Itu baik rasa kutigo itu kalau wong tua nyingok keluarga nih, mantu nih tadi seiring sejalan. Ya, tidak mudah ribut dengan tetangga kawannya banyak. Apalagi dia dapat jabatan umpamanya jadi kepala Bank BRI Batu Rajo umpamanya. Bertua kita senang. Yang
Siapa? Siapa pula nama kamu? Heru. Nah, si Heru lah jadi Kapolres umpamanya, Polres kan? Nah, siapa tahu doa. Apa salahnya? Jadi Kapolres tidak jadi pendidikan lagi mentuhan nak ngendaki. Ya, dengar itu berita itu sudah senang bertua, sudah senang orang tua. Nah jadi 3 langkah ini harus dilaksanakan. Jangan kaget, ya kita nimbulkan perasaan yang menyakitkan hati orang tua. Kita tidak pandai berterima kasih kepada orang tua. Wong tua datang lah nanya kapan balik mak. Ya tak lemak dengarnya. Baru nak duduk lah nanya kapan balik. Tak jadi. Inapkan dulu sebulan 2 bulan. Servis dulu dengan makanan lemak-lemak. Apalagi yang kami dari dusun ni galak dia. Nah, baliknya kakek dibungkusi kan. Tapi dah sangat berat-berat. Duit baik gede. Nah, jadi itu. Kemudian untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah harus ada kerjasama di antara suami dan istri. Ya, harus ada musyawarah, keterbukaan, jalin komunikasi. Jangan sediaman. Mentang-mentang bininya pendiam lagi nak diam pula. Ajak bermaanu. Timbulkan rayuan-rayuan yang dapat membangkitkan semangat biar bini itu ngomong, laki itu ngomong. Ya, jadi ajak bercerita. Makan malam, duduk sama-sama berdua. Makan malam Perancisan, cuma 2 laki bini. Perancisan di rumah tak jadi. Makanlah, hidangkan bersama-sama. Lemak tak lemak, ucapkan lemak masakan bini itu. Jadi harus musyawarah. Nak ngeredit mobil umpama, musyawarah 2 laki bini. Ini mentang-mentang kau yang nak besar gaji kau nak laju-laju dewek, ngeredit dewek, datang pa musyawarah. Kakek ujungnya kerok. Nak dengar tak cerita yang tak musyawarah itu? Ya. Ada cerita wong 2 laki bini, anaknya lah nyampe galau. Lakinya ni berjualan apa namanya tuh? Yang gula digulung-gulung itu, harum manis. Lakinya ni tukang jualan harum manis. Dijingoknya ngelamun pagi-pagi ji bininya, kak ngapa tak berangkat tak berangkat jualan kak? Oh ini ban motor aku pecah, pelaknya patah, jadi tak berangkat jualan. Yang laki ni tadi nyingok bini, oi dek, ngapa antingan tu tinggal sebelah? Iya kak nyampak, kebetulan tempat dia nyuci ada sungai kecil. Yang sebelahnya nyampak di sungai kakak. Oh mak itu. Jadi sama berpikir. Yang laki bini, yang lakinya berpikir, yang bininya berpikir nak membahagiakan lakinya. Nah jadi ke pasar lah yang bininya ni timbang, tidak bagus juga pakai antingan sebelah. Lemak kujualkan baik. Belikan dipan. Nah, yang laki ni tadi menung, tidak kati tak bacaan jalankan motornya jualkan. Nah, jadi ditanya oleh laki, yang antingan kau di mana dek? Lah aku jualkan kak, tapi duitnya masih ada, tidak kemana-mana. Iya, cuman kubelikan ban motor, woi senang lakinya. Yang lakinya ni pula, yang apa kakak cak senangnya? Ada yang senang aku tuh kak, dek. Motornya cuma lah kejualkan. Iya, untuk belikan emas kau sebelah yang hilang tadi. Jadi tanpa musyawarah ini tadi, gawi tak musyawarah ini tadi, jadi kacau. Motor lah terjual, cuma beli bannya bagus bantu sama pelaknya baru. Ya anting tadi balik sebelah lagi. Nah jadi tak katik guna. Nah jadi segala gawi nak musyawarah. Tuh, kemudian yang ketiga kita harus nerima apa adanya. Dalam hidup ini kita tak perlu ngejar mati-matian segala sesuatu itu, baik rezeki ataupun apa, yang sedang-sedang saja. Ya. Kita cinta dengan barang ini, benci dengan barang itu, yang sedang-sedang baik.
Kalau di rumah tuh kamu ada kereta ontel, kita benci dengan kereta ontel. Jangan terlalu benci lah, sudah nak dibuang. Ada motor umpama, pegang. Kita cinta dengan motor pegang karena bermesin. Tak boleh cinta itu. Jadi yang sedang-sedang saja. Belum tentu yang kamu benci sepeda itu tadi. Kalau berharga 1 miliar karena sepeda ontel, sepedanya lah sudah termasuk langka. Barang antik termasuk. Nah, kamu benci dengan sepeda itu. Siapa tahu itu berharga mahal. Yang motor tadi entah siapa tahu kakek dimaling malam. Nah, jadi kata Allah, asa an takunu wa huwa khairul lakum wa asa anta tuhibbu wa huwa syarrul lakum. Belum tentu yang kamu benci itu, barangkali yang kamu benci itulah yang akan menjadi baik bagi kamu. Dan belum tentu yang kamu cintai itu baik bagimu. Mungkin yang kamu cintai itu akan jadi buruk bagi kamu. Nah, jadi itu dalam rumah tangga ini kita jangan berlebihan, sedang-sedang saja. Kita bercita-cita boleh tinggi, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Artinya kita punya keinginan itu harus sejajar dengan kemampuan. Nah, maka oleh sebab itu kami berpesan kepada anak-anak berdua, sekali lagi, yang pertama, jangan lupa bersyukur kepada Allah, bahwa bersyukur itu menandakan kita taat dan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua, menghargai orang tua, menyayangi orang tua, bersyukur kepada orang tua, sehingga ridho daripada orang tua itu menjadi tolak ukurnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridullah wa bil ridul walidain, faktullah wa fil faktul walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu akan tergantung kepada murka orang tua. Mudah-mudahan kalian berdua selalu diridhoi oleh kedua orang tua, direstui kedua orang tua. Pernikahan kalian semoga pernikahan yang menjadi sejarah dalam hidup Anda, pernikahan untuk selama-lamanya. Semoga menjadi keluarga harapan, semoga menjadi menantu idaman, baik suami maupun istri maupun keluarga yang lain, sehingga kehadiran kalian berdua di tengah keluarga besar ini dapat menjadi penyemangat dalam hidup dan kehidupan untuk selanjutnya. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kami, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, bukan maksud kami untuk berceramah atau menggurui, namun insya Allah kalau yang baik tolong simpan dalam memori, kalau yang nggak baik buang. Yang baik itu datang darinya Allah, kalau yang nggak baik itu semata-mata datang dari Mamang Dewek. Jadi simpan, kalau yang baik itu simpan, tolong laksanakan, tolong dijalankan, insya Allah menjalankan kehidupan keluarga nanti akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baik barangkali Pak MC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanda kami Ahmad. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving